Wa asta'inullah bi aliyah tuqarribul aqsa bilawdin mujazi wa tasudul jannah wa'adin mujazi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuqarribu yang bisa mendekatkan apa Allah al-Alfiyah Al-Aqsa pada makna-makna atau masalah-masalah yang sulit bilafdin dengan lafal mujazin yang ringkas watar suku dan bisa membukakan apa alfiyah al-badla pada pemberian biwaktin dengan janji munjazin yang cepat dipenuhi, biwaktin dengan janji munjazin yang cepat dipenuhi. Kita ini belajar satu kitab yang meringkas tentang kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, baik itu nahwu atau sharaf. Namanya dikenal dengan kitab Al-Alfiyah. Yang ngarang siapa? Muhammad Malik. Yang ngarang siapa? Ya harus tahu dulu ini. Bahaya kalau tak tahu kalian. Malik. Iya tahu saya. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Malik. Muhammad Malik. Pintar bisa. Namanya siapa? Muhammad Malik. Pintar Malik. Muhammad Abdul ibni Malik. Yang menulis namanya Muhammad anaknya Abdullah namanya anaknya Malik. Berarti artinya Ibnu Maliki adalah cucunya seorang ulama yang bernama Malik. Siapa Imam Malik? Siapa Imam Muhammad ibni Abdullah ibni Malik pengarang Al-Alfiyah ini? Siapa? Harus kenal. Kalau yang belajar gak kenal, gak ada motivasi. Kitab yang kita pelajari itu dikenal oleh masyarakat luas sebagai Nadhom Alfiyah. Nadhom itu artinya adalah bentuk syair. Bentuk syair jumlahnya ada berapa? 1002 bait. 1002 bukan 1200, 1002 bait. 1002 bait ini ditulis oleh Muhammad ibni Abdullah ibni Malik. Beliau lahir tahun berapa? Wallahu a'lam bishawab. Meninggal tahun berapa? Usianya berapa? Coba kalian jawab pertanyaan di Al-Azhar nanti dengan wallahu a'lam bishawab. Mumtaz. Beliau lahir di mana? Beliau lahir di satu provinsi, di satu daerah. Namanya daerah tersebut adalah daerah Jayan. Jayan itu sekarang masuk di kawasan Andalusia. Andalusia sekarang masuk dalam wilayah kerajaan Spanyol. Kalian
Kalau yang suka bola, lihat peta Spanyol, saya tunjukkan letaknya Jaya. Di sini Barcelona. Anggap di sini Barcelona. Di sini Madrid. Pemain Madrid yang dari Inggris siapa namanya? Yang baru beli? Bellingham. Usianya berapa? 21. Banding mana Bellingham sama Alfian bin Malik? Di sini Madrid. Di sini Andalusia. Di sini Andalusia. Di sini ada kota kecil namanya Sevilla. Sevilla itu ada klub sepak bola namanya Sevilla tulisannya. Di atas sini kecil itu ada satu daerah namanya daerah Jaya. Sekarang menjadi pusat minyak apa? Minyak zaitun. Dulu Spanyol itu dikuasai oleh orang Kristen, tetapi begitu Islam berhasil masuk melalui Maroko. Siapa yang mau ke Maroko? Ada anaknya? Saya tunjukkan. Di sini Barcelona, di sini Madrid, di sini Andalusia, di sini Jaya, di sini Sevilla, di sini laut, di sini bawahnya adalah Maroko, kota yang paling ujung di atas Maroko berbatasan dengan Spanyol dan Portugal, namanya kota Konja. Konja yang bukan kelihatan. Nanti kalau di Maroko kalian nongkrong di tepi laut Konja itu ada rumah makan, harganya mahal sekali, tapi enak udangnya. Kalau kalian lihat ke sana, itu nampak apa? Nampak Spanyol. Lihat di sana, nampak Portugal. Islam masuk dari mana? Dari Maroko masuk ke Spanyol. Semua Spanyol akhirnya bisa ditundukkan dan dikuasai oleh Islam. Lahir ulama-ulama besar dari Spanyol. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Imam Muhammad ibn Abdullah ibn Malik. Lahir pada tahun berapa Hijriah? Berapa? Kalau tidak salah 600 Hijriah, meninggal pada tahun 673. Berarti usianya berapa? 73. Tetapi 2 tahun setelah Imam Muhammad ibn Abdullah ibn Malik ini meninggal, dengarkan, 200 tahun setelah Imam Muhammad ibn Abdullah ibn Malik ini meninggal, Spanyol itu kemudian dikuasai kembali oleh orang-orang Kristen. Dikuasai lagi oleh orang-orang Kristen. Bagaimana cara menguasainya? Cara menguasainya, Islam berjaya, anak mudanya itu dikasih minuman keras. Anak mudanya dikasih minuman keras. Jadi ketika menjelang Spanyol jatuh kembali ke tangan orang-orang Kristen, anak muda seperti kalian ini biasa tergeletak di pinggir jalan. Kenapa tergeletak? Karena mabuk. Sementara yang perempuan itu banyak sekali kalau sudah malam maghrib itu masih bergandengan tangan dengan pasangan yang belum halal. Sekarang terjadi di Indonesia. Anak muda itu kalau mabuk sekarang tidak pakai botol, tapi pakai apa? Pakai plastik, dikasih sedotan. Di tempat saya itu di Jawa Tengah, anak muda kalau mabuk itu neteng plastik, kayak kalian minum es teh, pakai sedotan.
Di mana-mana sudah banyak. Itu adalah awal dari kehancuran sebuah bangsa. Begitu takluk, raja terakhir meninggalkan Spanyol, mengadakan perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya antara raja Spanyol dengan raja Islam mengatakan ada 10 poin. Salah satunya mengatakan raja Kristen Spanyol menjamin orang-orang Muslim untuk tetap memeluk agama Islam. Tapi dapat 1 tahun orang-orang Islam itu dipilih. Orang-orang Islam itu diberi pilihan masuk Islam atau masuk Kristen. Kalau tidak mau masuk Kristen, hukumannya ada 3. Pertama apa? Pertama dia digantung, lehernya diikat, tapi tidak sampai mati lompat. Lehernya diikat ke atas, dari perut ke bawah dikasih pemberat berupa logam. Saking beratnya sehingga kemudian lepas, perutnya itu mengelupas ke bawah. Hukuman yang kedua bagi orang Muslim yang tidak mau berpindah ke Kristen pada akhir masa di Andalusia, di Spanyol atau Cordoba, itu apa? Diikat. Orang Muslim itu diikat, tubuhnya diikat pakai tali. Setelah diikat pakai tali, kemudian ujung tali yang satu ke sana, ujung tali yang satu ke sana. Tali yang panjang, tali yang panjang itu diputarkan di badan. Setelah diputarkan di badan, satu ujung di sana, satu ujung di sana. Yang sana ditarik, yang sini ditarik. Akhirnya sobek. Itu hukuman yang kedua. Hukuman yang ketiga apa? Hukuman yang ketiga yang dipilihkan, yang diberikan sebagai alternatif bagi orang Muslim yang tidak mau masuk Kristen saat akhir-akhir kejayaan Islam di Spanyol apa? Kakinya diikat, ditidurkan terlentang, kakinya diikat, kanan diikat tali sendiri, yang kiri diikat tali sendiri, kemudian yang kanan diikat dengan hewan, yang kiri diikat dengan hewan, hewan kedua-duanya disuruh jalan tetapi bertolak belakang. Mau coba? Pilih yang mana dari mana 3? Yang pertama kalian digantung. Kalian digantung, mulai dari perut ke bawah dikasih pemberat. Kencang sekali. Saking kencangnya tidak bisa lepas pemberat itu, talinya juga tidak bisa lepas, akhirnya lepas dengan anggota tubuhnya. Pilihan yang kedua hukumannya apa tadi? Ditarik, tapi talinya itu mengikat tubuh kita, putar. Ya, kalian pakai sorban begitu diikat di sini, tarik ujung sana, tarik ujung sini, kiri. Yang tarik kuat sekali, sampai apa? Sampai kuatnya akhirnya masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah ditidurkan terlentang, kemudian kakinya diikat kanan dan kiri, kemudian yang satu dikasih kuda, yang satu dikasih kuda. Kuda yang kanan disuruh jalan ke kanan, kuda yang kiri disuruh jalan ke kiri. Kalau kuda nggak ada, pakai binatang yang sekarang banyak dipakai di Spanyol. Apa? Banteng. Diikat kanan, diikat kiri, lari ke sana, lari ke sana. Pilih yang mana? Kenapa umat Islam di Spanyol bisa jatuh? Karena mereka tidak lagi peduli dengan ilmu pengetahuan, mereka lebih suka goyang-goyang dan senang-senang. Anak muda sekarang juga sama. Dibandingkan makan tahu sama tempe, masih terasa lebih keren kalau makan mie gacoan. Ya. Daripada minum Ampia, lebih gagah minum apa? Catai.
Padahal namanya Afia. Afia itu artinya sehat. Kalian minumnya capai. Disuruh ngaji sama nonton bola, mending mana? Ngaji. Pasti jawabannya ngaji. Nonton drama Korea sama ngaji lebih suka mana? Ngaji jawaban. Sayangnya itu hanya di mimpi jawaban. Jadi itu bahayanya apa? Peristiwa penaklukan kembali Spanyol ke tangan orang Kristen itu disebut dalam bahasa Spanyol sebagai reconquista. Re artinya kembali, quista itu conquista artinya merebut, tidak kembali. Panglimanya ada dua, satu perempuan namanya Ratu. Tahu milik main di Madrid tapi tidak tahu sejarahnya Spanyol. Gak bahaya, yang bahaya lah. Tapi gak setia kan. Perempuan salah satunya adalah Ratu Isabel. Ini yang kejam sekali. Yang nikah dengan satu raja, rajanya namanya siapa? Ratu. Sedangkan kami bilang Allah Ta'ala kedua